Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp1,34 triliun dalam rapat bersama Komisi 3 DPR RI. Tambahan dana ini disebut penting untuk menunjang program strategis pemberantasan korupsi yang tak terakomodasi dalam pagu indikatif. Menurut Budi, pagu awal hanya cukup menutup kebutuhan dasar, seperti listrik, air, dan perawatan gedung. Namun, pemberantasan korupsi yang efektif memerlukan dukungan anggaran yang memadai untuk mendanai seluruh siklus kerja, dari penyelidikan hingga eksekusi. Selain penindakan, aspek pencegahan dan pendidikan anti korupsi juga memerlukan anggaran besar. Kegiatan seperti kajian risiko korupsi, pemeriksaan LHKPN, hingga pelayanan gratifikasi membutuhkan pembiayaan berkelanjutan. KPK juga aktif menyebarkan nilai anti korupsi melalui insersi kurikulum di semua jenjang pendidikan dan pelaksanaan survei penilaian integritas, SPI. SPI digunakan untuk mengukur integritas lembaga, termasuk sektor pendidikan. Sementara itu, fungsi koordinasi dan supervisi juga digencarkan melalui sistem MCSP, Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention, yang menyasar 8 area rawan korupsi, seperti pengadaan barang jasa dan pelayanan publik. Beri kontribusi ke negara, meski anggaran minim. Tak hanya penegakan hukum, KPK juga berkontribusi langsung ke kas negara melalui aset recovery. Dalam 3 tahun terakhir, setoran hasil sitaan dan pemulihan aset mencapai sekitar 50% dari total anggaran tahunan lembaga anti rasuah ini. Upaya efisiensi terus dilakukan. Di tengah keterbatasan, KPK memastikan tetap menjalankan rekonstruksi anggaran sesuai arahan pemerintah. Langkah ini mencakup efisiensi anggaran, penyusunan ulang prioritas, hingga lelang barang rampasan dan penetapan status penggunaan, PSP. Dengan tambahan anggaran yang diajukan, KPK berharap dapat mempertajam seluruh lini pemberantasan korupsi dan memberi hasil nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Permintaan tambahan anggaran tersebut berangkat dari pagu indikatif yang diberikan kepada KPK hanya untuk operasional ataupun kebutuhan rutin KPK saja, ya, seperti untuk membayar listrik, membayar air, ya, membayar perawatan gedung dan kebutuhan operasional rutin lainnya. Sehingga KPK tentu butuh anggaran untuk melaksanakan tugas-tugas penindakan, pencegahan, pendidikan, dan juga koordinasi dan supervisi. Tentu dalam kegiatan penindakan, ya, KPK butuh anggaran untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, ataupun eksekusi atas putusan pengadilan. Demikian halnya dalam kegiatan-kegiatan pencegahan, untuk KPK dalam melakukan kajian untuk memitigasi, melihat, mengidentifikasi titik-titik rawan yang terjadi korupsi, kemudian melakukan tugas-tugas pemeriksaan LHKPN, ya, pelayanan pelaporan gratifikasi, dan upaya-upaya pencegahan lainnya juga tentu membutuhkan dukungan anggaran, termasuk dalam kegiatan atau pendekatan upaya pendidikan anti korupsi, ya. KPK terus melakukan insersi kurikulum anti korupsi di berbagai jenjang pendidikan, sekolah sampai ke perguruan tinggi dan berbagai kegiatan sosialisasi kampanye. Bahkan di kegiatan pencegahan dan pendidikan, KPK juga menyelenggarakan atau melaksanakan salah satu program nasional, ya, yaitu survei penilaian integritas atau SPI yang dilakukan kepada seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di seluruh wilayah Indonesia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.